Pada saat ini, Qin Chen telah kembali ke tempat asal gerbang suci Linyuan. Ketika dia kembali ke sini, perasaan lemah menghampirinya. Hampir pingsan. Kekuatan pedang sebelumnya terlalu kuat, dan darah Raja Kegelapan di tubuhnya tidak dapat menahannya sepenuhnya. Pada saat ini, pelindung Mikong dan Sikong Zen datang ke sini. Ketika mereka melihat Qin Chen dan merasakan kekosongan menghilang di atas kepala Qin Chen, mereka merasa ngeri dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan, itu Anda yang baru saja." Qin Chen berkata dengan tenang, "Jangan tanya apa yang tidak boleh kamu tanyakan. Minggir saja, saya akan terus berlatih." "Baik Tuan," ucap pelindung Mikong dan Sikong Zen segera tutup mulut dan tidak berani bertanya lagi. Setelah Qin Chen selesai berbicara, dia terus berlatih. Tubuhnya sangat lemah ketika dia menggunakan pedang itu sebelumnya, dan kekuatan fisiknya dapat dipulihkan dengan cepat, tetapi jika sumber kegelapan ingin pulih, dia harus menyerap sumbernya di sini. Segera, sumber kegelapan yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuh Qin Chen lagi, dengan cepat mengisi kembali sumber kegelapan di tubuhnya. Di samping, pelindung Mikong dan Sikong Zen memandang Qin Chen dengan wajah ngeri. Karena Qin Chen menyerap sumber kegelapan terlalu cepat. Sumber gelap gerbang suci Linyuan seperti gelombang yang mengamuk, yang terus-menerus ditelan oleh Qin Chen ke dalam tubuhnya. Dan ketika pelindung Mikong dengan hati-hati merasakan sumber pembuangan di sini, dia tiba-tiba merasa sedikit pusing. Sekitar setengah dari sumber gerbang suci Linyuan mereka telah hilang, dan sisanya telah hilang. Astaga, bagaimana kamu melakukannya? Apakah semuanya hanya diserap oleh tuanku? Tapi apakah ini sumber kegelapan yang telah mereka kembangkan selama bertahun-tahun di gerbang suci Linyuan? Gumam pelindung Mikong sedikit pusing dan hampir tidak bisa diam. Tapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dia hanya menatap Qin Chen dengan ngeri. Dia sekarang sangat curiga bahwa kekosongan ini tiba-tiba terhapus sekarang, dan gerbang suci Linyuan mereka hampir meledak, dan Tuan di depannya lah yang melakukannya. Kekuatan macam apa ini hingga membentuk kekuatan yang begitu mengerikan? Apakah ini tertinggi tahap akhir? Tapi Tuan di depannya masih sangat muda, bagaimana dia bisa menjadi Zizun tahap akhir? Gumam pelindung Mikong bingung. Setelah sekitar sebatang dupa, Qin Chen membuka matanya lagi, kelemahannya telah benar-benar hilang, dan kekuatan di tubuhnya telah kembali ke puncaknya lagi, tetapi harga yang harus dibayar adalah sumber gerbang suci Linyuan hanya 1/5 dari apa yang terjadi sebelum dia masuk. Budidaya Qin Chen dalam waktu sesingkat itu secara langsung menghabiskan penyimpanan gerbang suci Linyuan selama ratusan juta tahun. Qin Chen berdiri, merasakan sumber kegelapan menghilang di sekitarnya, dia tidak bisa menahan senyum kecut. Dia harus mengatakan bahwa pedang tadi benar-benar menakutkan. Namun konsumsinya juga terlalu besar. Dari 5 sumber biaya sebelumnya, hampir 40% dikonsumsi oleh transformasi darah Raja Kegelapan Qin Chen. Tetapi pedang itu juga secara langsung menghabiskan 10% sumber di sini. Satu pedang, satu sumber biaya. Hal ini membuat Qin Chen sedikit terdiam. Meski sangat bertenaga, ia menghabiskan banyak energi. Terlebih lagi, dia akan jatuh ke dalam kelemahan di bawah satu pedang. Tampaknya pedang seperti itu hanya bisa digunakan dalam keadaan khusus. Namun, Qin Chen sangat senang memiliki kartu truf tambahan. Dia berbalik. Pada saat ini, satu demi satu sosok dengan cepat mendekat, dan pemimpinnya tidak lain adalah Linyuan Zizun. "Tuan Master Sekte," ucap pelindung Mikong segera. Memberi hormat. Ketika Linyuan Zizun melihat sumber gerbang suci Linyuan mereka, matanya menjadi gelap, tubuhnya berkeringat, langkah kakinya melunak, dan dia hampir jatuh berlutut. Di depan mereka, hanya sekitar 1/5 dari sumber teratas yang awalnya milik gerbang suci Linyuan yang tersisa, dan sisanya telah menghilang. Mentalitas Linyuan Zizun hampir runtuh. Ini adalah sumber gerbang suci Linyuan mereka yang membutuhkan waktu ratusan juta tahun untuk didapat dari benua gelap, dan hilang dalam sekejap. Master Sekte, di sampingnya, para pelindung Dharma dan tetua lainnya juga tercengang, dan berkata dengan suara gemetar. "Diam." Sebelum mereka dapat berbicara, Linyuan Zizun dengan tegas menyela kata-kata mereka. Kemudian, Linyuan Zizun melihat ke depan. "Tenang, pastikan untuk tenang." Gumam Linyuan Zizun menarik napas dalam-dalam untuk mencegah dirinya kehilangan ketenangannya, dan matanya tertuju pada pelindung Mikong. Pelindung Mikong berkata dengan tergesa-gesa, "Master Sekte,
Tuan ini ingin berlatih di tempat ini dengan sumber yang kuat, jadi bawahan ini berinisiatif untuk membawanya ke sini. Qin Chen melirik Lin Yuan Zizun dengan acuh tak acuh, saya meminjam tempat budidaya asli dari Sekte Suci Lin Yuan, Master Sekte Lin Yuan seharusnya tidak keberatan bukan? Mendengar ini, ekspresi Lin Yuan Zizun berubah dengan cepat. Tuan, apa yang Anda katakan? Ucap Lin Yuan Zizun sepertinya terhina, wajahnya tiba-tiba memerah. Tuan, karena Sekte Suci Lin Yuan kami telah berlindung kepada Anda, Tuan, Anda meremehkan Sekte Suci Lin Yuan kami dengan mengatakan ini. Anda telah meminjam tempat latihan asli. Bahkan jika Anda menghancurkan seluruh Sekte Suci Lin Yuan kami, saya tidak akan keberatan sama sekali. Sebaliknya, saya akan senang, karena Tuanku, Anda tidak menganggap Sekte Suci Lin Yuan sebagai orang luar. Tapi sekarang, ucap Lin Yuan Zizun menggelengkan kepalanya, sangat marah, tetapi tiba-tiba dia tampak bereaksi lagi, dan dia buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Tuan, saya benar-benar minta maaf, bawahan ini memiliki temperamen yang lugas, mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Melihat ini, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Suci Lin Yuan tercengang. Apakah penguasa gerbang bertindak? Suasana hati berubah terlalu cepat bukan? Tetapi harus dikatakan bahwa tindakan Lin Yuan Zizun membuat orang-orang kuat dari Sekte Suci Lin Yuan lebih menakjubkan dan lebih menghormati Qin Chen. Tidak masalah, selama kamu tidak keberatan. Ucap Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, dia tidak repot-repot memperhatikan kinerja Lin Yuan Zizun. Lin Yuan Zizun mencibir, dan tiba-tiba ekspresinya menjadi serius lagi, dan berkata dengan suara yang dalam, ngomong-ngomong, Tuanku, kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul di langit di atas gerbang suci Lin Yuan saya, dan saya curiga ada orang kuat di sana yang mengambil tindakan dari atas gerbang suci Lin Yuan. Saya tidak tahu, Tuanku, apakah Anda? Qin Chen menjawab dengan ringan, jangan tanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Ya, baik Tuanku, ucap Lin Yuan Zizun mengangguk dengan tergesa-gesa. Oke, sekarang Master Sekte Lin Yuan sudah siap. Ayo pergi ke Sekte Kaisar Shihen. Setelah kata-kata itu jatuh, Qin Chen berjalan ke depan. Tiba-tiba, Qin Chen menghentikan langkahnya, masalah tentang gerbang suci Lin Yuan barusan tolong dirahasiakan, apakah dipahami? Lin Yuan Zizun tercengang. Saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis dan dia dengan cepat berkata, tentu saja. Di sekeliling, para pelindung Dharma dan tetua lainnya semuanya tidak percaya. Gerakan tadi benar-benar disebabkan oleh orang dewasa. Dia hampir menghancurkan Sekte Suci Lin Yuan. Miliknya, ini keterlaluan. Namun, saat ini, tidak ada yang mengatakan apapun. Ketika Qin Chen pergi, semua orang buru-buru berbalik dan mengikutinya. Ketika melewati Lin Yuan Zizun, Si Kong Zhen berhenti dan menepuk pundaknya, Saudara Lin Yuan, penampilanmu agak berlebihan. Setelah berbicara, Si Kong Zhen berbalik dan pergi. Berlebihan, gumam Master Sekte Lin Yuan melirik Si Kong Zhen, menyentuh hidungnya, dan tidak bisa menahan cemberut. Apakah saya bertindak berlebihan? Jelas tidak, tapi saya bertindak dengan sangat tulus. Tapi jika itu benar-benar berlebihan dan membuat Tuan tidak senang, maka... Memikirkan hal ini, Master Sekte Lin Yuan buru-buru meraih pelindung Mi Kong yang berdiri di sampingnya, dan berkata dengan gugup, Mi Kong, apakah penampilan saya barusan benar-benar berlebihan? Penjaga Mi Kong terdiam. Sekelompok pelindung dan tetua juga membeku, tidak bisa berkata-kata. Setelah pelatihan selesai dan persiapan selesai, sekelompok orang termasuk Qin Chen, Si Kong Zhen dan lainnya terbang dengan cepat menuju gerbang Kaisar Shihen. Dalam perjalanan, Si Kong Zhen melihat tim besar dari Sekte Suci Lin Yuan, dan kemudian melihat dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak datang ke sisi Qin Chen dan berkata dengan lembut, Tuan, apakah kita akan pergi ke Sekte Kaisar Shihen sekarang? Apakah Anda ingin kembali ke Tanah Suci Sikong dulu? Dan biarkan bawahan Anda mengambil orang-orang kuat di Tanah Suci Sikong untuk berjaga-jaga. Segera setelah Si Kong Zhen mendekati Qin Chen, Master Sekte Lin Yuan sudah memperhatikan. Mendengar kata-kata Si Kong Zhen, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru melangkah maju dan berkata dengan senyum menyanjung, Tuan, bukankah ini tidak perlu? Kecepatan perang sangat berharga, jika ada pergerakan besar di Sekte Suci Lin Yuan kita, jika pergi ke Tanah Suci Sikong dulu, lalu pergi ke Sekte Kaisar Shihen. Dengan kemampuan intelijen dari Sekte Kaisar Shihen,
mereka pasti akan mengetahui petunjuknya. Tetapi jika Anda pergi langsung ke Sekte Kaisar Shihen, lelaki tua Shihen Zizun tidak akan terlalu waspada. Mengenai apa yang dikatakan Si Kong Zhen tentang mengeluarkan orang-orang kuat dari tanah suci mereka, saya rasa itu tidak perlu. Setelah mengatakan ini, dia menepuk dadanya, "Tuan, jangan khawatir, saya telah membawa seluruh pasukan Sekte Suci Lin Yuan kali ini. Meskipun bawahan ini tidak memiliki kekuatan terbaik, mereka rela menyerahkan nyawa dan darah mereka untuk Anda. Bahkan jika mereka hancur berkeping-keping, mereka pasti akan menyelesaikan misi Anda." Ucap Master Sekte Lin Yuan menamparkan dadanya dengan keras. Si Kong Zhen memandang Lin Yuan Zizun dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata. Apakah orang ini benar-benar pemimpin sekte dari Sekte Suci Lin Yuan yang dia kenal? Mengapa rasanya seperti anjing penjilat? Apakah ini serangan terhadap gerbang Kaisar Shihen? Bukankah dia takut bawahannya akan dijadikan pangsit oleh Sekte Kaisar Shihen? Qin Chen melirik Si Kong Zhen dan berkata, memang benar bahwa prajurit itu berharga dan cepat. Itu hanya gerbang Kaisar Shihen. Dapat dihancurkan secara langsung. Tidak perlu terlalu khawatir. Ya Tuan, ucap Si Kong Zhen mengangguk setelah mendengar ini. Semua orang melanjutkan perjalanan mereka. Gerbang Kaisar Shihen terletak di area inti lain di benua Heiyu. Dengan dipimpin oleh Lin Yuan Zizun dan Si Kong Zhen, semua orang dengan cepat tiba di dekat gerbang Kaisar Shihen. Di kejauhan di depan, formasi tertinggi bergulir melonjak, yang merupakan formasi pelindung dari Sekte Kaisar Shihen. Pada saat ini, formasi pelindung Sekte Kaisar Shihen diaktifkan sepenuhnya, dan aura mengerikan mengejutkan dunia di mana-mana. Jelas sekali, banyak orang kuat di Sekte Kaisar Shihen telah berkumpul di Sekte Kaisar Shihen di bawah kepemimpinan Shihen Zizun dan dalam keadaan siaga penuh. Tetap berada di luar gerbang Kaisar Shihen, kelompok itu memandangi gerbang Kaisar Shihen yang bersinar di kejauhan. Lin Yuan Zizun menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen, dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuanku, mengapa Anda tidak membiarkan bawahan Anda melakukannya terlebih dahulu? Bawahan ini berjanji bahwa berapapun biayanya, saya akan menghancurkan gerbang Kaisar Shihen." Ucap Lin Yuan Zizun mengertakkan giginya. "Jangan terburu-buru," ucap Qin Chen tersenyum, dan cahaya tak terlihat muncul di antara alisnya. Itu adalah mata penciptaan. Tetapi pada saat ini, mata ciptaan Qin Chen ditutupi dengan lapisan kekuatan gelap, dan aura gelap tiba-tiba menyapu. Pada saat ini, Lin Yuan Zizun dan Si Kong Zhen tiba-tiba merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka merasakan perasaan menyeramkan di sekujur tubuh mereka, seolah-olah semua yang ada di tubuh mereka terlihat dalam sekejap. Mata penciptaan berkembang, dan mata Qin Chen terfokus pada gerbang Kaisar Shihen di depannya. Saat berikutnya, Qin Chen tersenyum. "Saya punya ide," ucap Qin Chen. Tiba-tiba Qin Chen berseru. Semua orang menoleh, dan Si Kong Zhen berkata dengan hormat, "Tuan, tolong bicara." Qin Chen memandang Lin Yuan Zizun dan berkata sambil tersenyum, "Sekte Kaisar Shihen saat ini mungkin tidak tahu apa yang terjadi dengan Sekte Suci Lin Yuan Anda. Jika Anda dengan paksa menyerang gerbang Kaisar Shihen, pasti akan ada kerusakan. Tetapi jika Lin Yuan Zizun, Anda pergi ke gerbang Kaisar Shihen untuk mengatakan ingin bekerja sama dengan gerbang Kaisar Shihen untuk menargetkan tanah suci Sikong, maka Shihen Zizun pasti akan menemui Anda secara langsung. Pada saat itu, Anda hanya perlu memanfaatkan ketidaksiapan pihak lain dan mengambil tindakan tiba-tiba untuk menyerang dan membunuh Shihen Zizun secara langsung, dan kita dapat langsung menghancurkan gerbang Kaisar Shihen." Mendengar ini, semua orang yang hadir terkejut. Segera, kegembiraan muncul di matanya. "Ini, sungguh ide yang bagus. Jika Anda memaksa masuk ke gerbang Kaisar Shihen, akan ada pertumpahan darah, tapi jika dia langsung membunuh Shihen Zizun, Anda akan selamat. Tanpa Shihen Zizun, tidak ada seorang pun di seluruh Sekte Kaisar Shihen yang bisa menghentikan mereka." Lin Yuan Zizun berkata dengan suara yang dalam, "Tuanku, ini adalah ide yang bagus, tetapi jika Anda dan Si Kong Zhen masuk bersama kami, Anda pasti akan ditemukan oleh Shihen Zizun." Inilah yang dikhawatirkan oleh Lin Yuan Zizun. Begitu orang kuat seperti Si Kong Zhen mengikutinya, dia tidak bisa menyembunyikannya sama sekali, dan pasti akan terungkap. Bagaimanapun, Shihen Zizun bukanlah orang bodoh. Qin Chen tersenyum dan berkata, "Tidak perlu khawatir tentang ini.
Istana Iblis Kun Si Kong Zen dapat menampung yang kuat dan menahan nafas. Saat itu, kamu hanya perlu membawa Istana Iblis Kun bersamamu. Saya akan memasuki Istana Iblis Kun dan kamu akan membawanya masuk. Semua orang terkejut. Apakah itu oke? Tapi kalau dipikir baik-baik, itu sepertinya ide yang nyata. Jika semua orang memasuki Istana Kunmo dan dipimpin oleh Si Kong Zen, maka si Hen Zizun tidak akan punya waktu untuk bereaksi jika mereka melakukan gerakan tiba-tiba. Namun, kulit Si Kong Zen berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia bahkan melihat ke arah Qin Chen, tuanku. Istana Iblis Kun adalah harta tertinggi. Hanya ketika Anda memiliki sejumlah kendali, Anda dapat mengambilnya ke dalam diri Anda sendiri. Petik 2. Qin Chen memandang Si Kong Zen sambil tersenyum, kalau begitu serahkan sebagian kendali Istana Iblis Kun Anda kepada Lin Yuan Zizun, atau apakah Anda tidak mau? Si Kong Zen buru-buru menjelaskan, tuanku, ini bukan karena bawahan ini tidak mau melakukannya. Tapi jika Istana Kunmo dikendalikan oleh Lin Yuan Zizun, tindakan kita akan sepenuhnya dikendalikan olehnya. Jika berjalan sesuai rencana, itu akan baik-baik saja. Tapi begitu kita tiba di gerbang Kaisar Si Hen, segalanya akan berubah. Jika demikian, berbicara tentang ini, Si Kong Zen ragu-ragu untuk berbicara. Apa yang dia katakan sangat halus, yang membuat semua orang tercengang. Tapi siapapun yang idiot, mereka semua dengan cepat sadar dan mengerti apa yang akan dikatakan Si Kong Zen. Mereka semua memandang Qin Chen dengan ekspresi aneh. Memang benar, ide Qin Chen barusan bagus, tapi juga punya kekurangan. Artinya, Lin Yuan Zizun harus memiliki kendali tertentu atas Istana Kunmo. Begitu Istana Kunmo dikuasai oleh Lin Yuan Zizun, maka hampir semua tindakan yang kuat di Istana Kunmo akan dikendalikan oleh Lin Yuan Zizun. Begitu Lin Yuan Zizun memasuki gerbang Kaisar Si Hen dan mengkhianatinya, Qin Chen dan Si Kong Zen akan berada dalam bahaya. Dapat dikatakan bahwa setelah melakukan ini, kehidupan dan kematian Qin Chen dan Si Kong Zen berhubungan dengan Lin Yuan Zizun. Untuk sesaat, seluruh tempat menjadi sunyi, termasuk Lin Yuan Zizun, yang juga tampak khawatir. Di bawah pandangan semua orang, Qin Chen tersenyum, saya pikir itu adalah sesuatu. Ternyata karena ini, karena saya telah menerima Lin Yuan Zizun, saya secara alami percaya pada karakternya, jadi saya tidak perlu mengatakannya apapun, ikuti saja saran tuan muda ini. Hati Lin Yuan Zizun dipenuhi dengan emosi dan dia berkata dengan penuh semangat, tuanku, saya pasti akan memenuhi misi saya. Qin Chen mengangguk, melihat sekeliling, dan berkata sambil tersenyum, tetapi ada terlalu banyak orang di sini, jika semuanya pergi ke gerbang Kaisar Si Hen, tidak dapat dihindari bahwa kita tidak akan dicurigai. Dengan cara ini, Lin Yuan Zizun, Anda memilih dua pelindung Dharma dan tetua dan pergi ke gerbang Kaisar Si Hen untuk menemui mereka terlebih dahulu. Orang-orang lainnya harus mengikuti saya ke Istana Kundimen, dan ketika tiba waktunya untuk mengambil tindakan, seluruh pasukan akan dikirim. Semua orang yang hadir terkejut. Si Kong Zen tertawa, haha, ini ide yang bagus. Hanya Lin Yuan Zizun dan dua orang kuat yang maju, dan semua orang kuat yang tersisa memasuki Istana Iblis Kun. Ini setara dengan memperlakukan semua orang kuat yang tersisa sebagai sandera. Jika yang Lin Yuan Zizun berani memberontak, maka dia dan orang dewasa dapat sepenuhnya membunuh semua orang kuat Sekte Suci Lin Yuan yang terperangkap di Istana Iblis Kun dalam waktu singkat. Bahkan jika Lin Yuan Zizun berhasil dalam pengkhianatannya, semua orang kuat di gerbang suci Lin Yuan akan binasa. Brilian, tuanku sangat brilian. Memikirkan hal ini, Si Kong Zen segera melihat ke arah Lin Yuan Zizun dan berkata sambil tersenyum, Saudara Lin Yuan, saya tidak akan membiarkan semua orang di bawah komando Anda memasuki Istana Kundimen ini. Istana Kundimen muncul, tergantung di kehampaan, dan membuka pintu masuk. Para ahli dari Sekte Suci Lin Yuan yang hadir semuanya mengubah warna mereka. Mereka semua sangat cerdik dan secara alami memahami apa artinya memasuki Istana Kundimen. Hidup dan mati tidak bergantung pada mereka. Namun, mereka dapat memahami Si Kong Zen. Lagi pula, terlalu berbahaya untuk memasuki gerbang Kaisar Si Hen. Tetapi pemahaman adalah pemahaman. Ketika tiba giliran mereka, mereka masih merasa sulit untuk menerimanya. Mereka semua memandang Si Kong Zen dengan marah dan mengutuk dalam hati mereka. Lin Yuan Zizun di sampingnya merasa lega. Sejujurnya, Qin Chen sangat mempercayainya sekarang.
Dia sedikit kosong di hatinya. Segera, Linyuan Zizun melihat ke banyak orang kuat yang hadir. Siapa di antara kalian yang ingin mengikuti saya langsung ke gerbang Kaisar Shihen? Tuanku, bawahan bersedia. Bawahan juga bersedia. Dalam sekejap, banyak ahli berdiri satu demi satu. Hampir semua pelindung Dharma dan tetua memasang ekspresi tegas dan tidak ada yang menyerah. Karena tidak ada yang tahu apa yang terjadi di Sekte Kaisar Shihen sekarang, orang yang mengetuk pintu lebih dulu pasti berada dalam bahaya. Tapi semua orang tidak ragu-ragu. Master Sekte, serahkan pada bawahanmu. Bawahan ini mengikuti wakil Master Sekte Gusuye ke gerbang Kaisar Shihen ini, dan juga mengenal beberapa master di gerbang Kaisar Shihen, dan cukup paham dengan rutenya. Ucap Penatua Qianyan memandang dengan tulus, saya telah menyinggung dua orang dewasa sebelumnya. Saya harap Anda dapat memberi saya kesempatan untuk menebus dosa-dosa saya. Qin Chen melirik ke arah Penatua Qianyan dan berkata, hanya dia. Tuan, bawahan ini juga bersedia pergi. Ucap pelindung Mikong juga melangkah maju. Kamu, lupakan saja. Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit, kamu memiliki hubungan yang baik dengan tanah suci Sikong. Gerbang Kaisar Shihen mungkin mengetahui sesuatu. Untuk mencegah kecurigaan, kamu tidak perlu melakukannya. Biarkan pelindung Xiuyi pergi. Pelindung Xiuyi terkejut, lalu membungkuk dan memberi hormat, ya, Tuan. Orang-orang lainnya, silakan masuk ke Istana Kundimen. Kata-kata itu jatuh. Sikong Zhen mendesak Istana Kundimen, dan kekuatan melahap yang mengerikan datang. Pelindung Mikong dan orang kuat lainnya tersedot ke dalam Istana Kundimen. Segera setelah itu, Sikong Zhen mulai mengajari Linyuan Zizun cara mengendalikan Istana Kundimen dan memberinya otoritas tertentu. Kalian berdua, ketuk pintunya dulu. Pada saat yang sama, Qin Chen berkata kepada Penatua Qianyan dan pelindung Xiuyi, keduanya mengangguk, dan langsung pergi ke gerbang Kaisar Shihen dengan sekilas sosoknya. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di depan gerbang Kaisar Shihen. Siapa? Begitu keduanya mendekati gerbang Kaisar Shihen, terdengar teriakan dingin dari gerbang Kaisar, dan kemudian, sosok yang memancarkan aura mengerikan muncul di depan gerbang Kaisar Shihen satu demi satu. Itu adalah orang kuat dari gerbang Kaisar Shihen. Hahaha, semua saudara gerbang Kaisar Shihen selamat dan sehat. Kami adalah pelindung Dharma Xiuyi dan tetua Qianyan dari gerbang suci Linyuan. Kami datang ke gerbang Kaisar Shihen atas perintah Master Sekte untuk membahas cara berperang melawan tanah suci Sikong. Ucap pelindung Dharma Xiuyi melangkah maju dan berkata sambil tersenyum.